Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrikatun Nabila Ramadhani. Saya dari kelas D TBIN. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek linguistik, yaitu bahasa. Pengertian bahasa. Kata bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu makna atau pengertian. Kata bahasa yang terdapat pada kalimat bisa menunjuk pada beberapa arti atau kategori lain. Menurut peristilahan de Saussure, bahasa bisa berperan sebagai parole, langue, dan language. Nah, apa sih parole, langue, dan language itu? Sebagai objek kajian linguistik, parole merupakan objek konkret karena berwujud ujaran nyata yang diucapkan oleh para bahasawan dari suatu masyarakat bahasa. Singkatnya, parole adalah ujaran yang diucapkan atau didengar oleh kita. Langue merupakan objek yang abstrak karena berwujud sistem suatu bahasa tertentu secara keseluruhan. Langue mengacu pada suatu sistem bahasa tertentu yang ada dalam benak seseorang. Misalnya, bahasa Inggris, Prancis, Indonesia, dan sebagainya. Nah, sedangkan language merupakan objek yang paling abstrak karena berwujud sistem bahasa yang universal. Language merupakan perpaduan dari parole dan langue. Language adalah satu kemampuan berbahasa yang ada pada setiap manusia yang sifatnya pembawaan, adalah bahasa yang sifatnya umum. Menurut Krida Laksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat komunikasi sosial. Setiap masyarakat pasti memiliki dan menggunakan alat komunikasi sosial tersebut. Tidak ada masyarakat tanpa bahasa dan tidak ada pula bahasa tanpa masyarakat. Bahasa menjalankan berbagai fungsi dalam masyarakat dan masyarakat melakukan hal yang sama terhadap bahasa. Jika salah satu tidak ada, maka yang lain akan terpengaruh. Nah, selain fungsi umum tersebut, Jacobson membagi fungsi bahasa atas 6 macam, yakni yang pertama, fungsi emotif. Fungsi ini digunakan ketika bahasa menjadi sarana untuk mengungkapkan perasaan manusia, misalnya rasa bahagia, sedih, senang, terkejut, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi konatif. Fungsi ini digunakan ketika bahasa menjadi sebuah sarana untuk memotivasi orang lain dan juga sebagai kontrol sosial. Yang ketiga, fungsi referensial. Fungsi ini digunakan ketika bahasa menjadi sebuah program dalam suatu kelompok untuk menyampaikan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Yang keempat, fungsi puitik. Nah, fungsi ini digunakan ketika bahasa menjadi sarana untuk menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu. Yang kelima, fungsi fatik. Fungsi ini digunakan ketika bahasa menjadi sebuah sarana untuk sekedar saling menyapa orang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, fungsi metalingual. Fungsi ini digunakan ketika bahasa menjadi sebuah sarana untuk membicarakan suatu bahasa dengan bahasa tertentu. Nah, bahasa memiliki 6 aspek, yaitu addresser atau penutur, konteks, message atau amanat, kontak, kode, dan address atau lawan bicara. Bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda, bunyi-bunyi, gestur yang berkaitan dengan mimik atau tanda-tanda yang disepakati dan mengandung makna yang dapat dipahami. Berikut merupakan beberapa ciri atau sifat hakiki dari bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Dalam kaitan keilmuan, sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem ini dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan yang lainnya yang berhubungan secara fungsional.
Sebagai contoh, kita ambil contoh sebuah sepeda. Nah, sebuah sepeda dikatakan sebagai sepeda yang berfungsi apabila unsur-unsur atau komponen-komponennya seperti roda, sadel, kemudi, rantai, rem, lampu, dan sebagainya tersusun sesuai pada tempatnya. Jika komponen-komponen tersebut tidak terletak atau tidak tersusun sesuai pada tempatnya, meskipun secara keseluruhan tampak utuh, tapi tidak dapat berfungsi sebagai sebuah sepeda karena susunannya tidak membentuk sebuah sistem. Sistem bahasa pun begitu juga. Bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu bersifat sistematis dan sistemis. Dengan sistematis, artinya bahasa itu tersusun menurut pola, tidak secara acak atau sembarangan. Sedangkan sistemis artinya bahasa itu bukan merupakan sistem tunggal, tetapi terdiri juga dari sub-subsistem atau sistem bawahan. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Bahasa adalah suatu sistem lambang dalam wujud bunyi bahasa, bukan dalam wujud lain. Lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Lambang menandai sesuatu yang lain secara konvensional, tidak secara alamiah dan langsung. Contoh, gambar padi dan kapas yang ada dalam perisai burung Garuda Pancasila secara konvensional digunakan untuk melambangkan asas keadilan sosial. Lambang bahasa yang berwujud bunyi seperti bunyi kuda dengan rujukannya yaitu seekor binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Tidak ada hubungannya sama sekali, tidak ada ciri alamiahnya sedikit pun. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Yang dimaksud dengan bunyi pada bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi, bunyi yang bukan dihasilkan oleh alat ucap manusia tidak termasuk bunyi bahasa. Tetapi, tidak semua bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa, seperti bersin, batuk, dan sebagainya. Sebagai bunyi, bahasa adalah bunyi-bunyi yang bermakna yang dilandasi dengan sistem yang berlaku dalam bahasa tersebut. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar, maka tentu ada yang dilambangkan. Lambang itu mengacu pada suatu pengertian, konsep ide atau gagasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. Karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna bukan termasuk bahasa. Yang kelima, bahasa itu arbitrer. Yang dimaksud dengan arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan antara lambang bunyi, contohnya air, dengan benda yang dilambangkannya, yaitu barang cair yang biasa dipakai untuk minum, mandi, atau masak yang rumus kimianya H2O. Ada juga yang berpendapat bahwa ada sejumlah kata dalam bahasa apapun yang lambangnya berasal dari bunyi benda yang diwakilinya. Misalnya, lambang meong dalam bahasa Indonesia yang mempunyai hubungan dengan konsep yang dilambangkannya, yaitu sejenis binatang buas yang bunyinya meong. Jadi, di sini kata-kata yang disebut onomatop atau kata yang berasal dari tiruan bunyi. Yang keenam, bahasa itu konvensional, artinya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Sebagai contoh, sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang secara arbitrer atau mana suka dilambangkan dengan bunyi yaitu rumah, maka seluruh penutur bahasa harus mematuhinya. Seandainya tidak mematuhinya dan menggantinya dengan lambang lain, dapat dipastikan komunikasi akan terhambat karena dia telah keluar dari konvensi itu. Bahasa itu produktif. Bahasa dikatakan produktif maksudnya adalah bahwa meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Contohnya, dari fonem-fonem bahasa Indonesia A, I, K, dan T dapat dihasilkan kata ikat, kita, kiat, kait, dan sebagainya. Selanjutnya, bahasa itu unik.
Bahasa dikatakan unik, yang artinya setiap bahasa memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Salah satu keunikan bahasa Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis melainkan sintaksis. Artinya, jika kita memberi tekanan pada kata dalam kalimat, maka makna kata itu tetap. Yang berubah adalah makna keseluruhan kalimat. Misalnya, pada kalimat dia menangkap ayam. Jika tekanan diberikan pada kata dia, maka makna kalimat itu adalah bahwa yang melakukan tindakan itu adalah dia, bukan orang lain. Jika tekanan diberikan pada kata menangkap, maka kalimat itu bermakna yang dilakukan dia bukanlah tindakan lain, melainkan menangkap, bukan mengurung atau menyembelih. Sedangkan kalau tekanan diberikan pada kata ayam, maka makna kalimat itu adalah yang ditangkap oleh dia adalah ayam, bukan kucing atau tikus. Yang kesembilan, bahasa itu universal, yang artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Karena bahasa itu berupa ujaran, maka ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Yang ke-10, bahasa itu dinamis. Bahasa bersifat dinamis selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, karena bahasa memiliki keterikatan dan keterkaitan dengan manusia. Sedangkan dalam kehidupannya, kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah. Maka dari itu, bahasa juga ikut berubah atau dinamis. Yang ke-11, bahasa itu bervariasi. Karena adanya latar belakang dan lingkungan yang berbeda, maka bahasa yang digunakan pun menjadi bervariasi atau beragam. Mengenai variasi bahasa ini, ada 3 istilah yang perlu diketahui, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perorangan. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Misalnya, bahasa Madura, dialek Sumeneb, dialek Pamekasan, dialek Sampang, dan dialek Bangkalan. Yang terakhir, bahasa itu manusiawi, artinya hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Kesimpulan, sebagai objek kajian linguistik, bahasa bisa berperan sebagai parol, language, dan language. Parol merupakan objek konkret karena berwujud ujaran nyata yang diucapkan oleh para bahasawan dari suatu masyarakat bahasa. Language merupakan objek yang abstrak karena berwujud sistem suatu bahasa tertentu secara keseluruhan. Language merupakan objek yang paling abstrak karena berwujud sistem bahasa yang universal. Selain fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial, Jacobson membagi fungsi bahasa atas 6 macam, yakni fungsi emotif, konatif, referensial, puitik, fatik, dan metalingual. Beberapa ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa diantaranya bahasa adalah sistem, lambang, arbitrer, bunyi, dinamis, produktif, bervariasi, unik, universal, dan manusiawi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.